Oke kawan-kawanku semuanya, gimana sehatnya kalian? Sehat lah ya kan ya? Semoga aja selalu kita doakan ya kan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan jasmani, kesehatan rohani, serta kesehatan kantongi. Nah jadi kan berhubung hari ini kami melakukan panen, jadi backgroundnya lagi muat sawit aja lah ya kan, biar gampang ya kan. Nah kali ini kalian lihat lah ini ya kan, buah sawitnya begitu besar-besar di kebun sawit milik kami. Nah kira-kira kalian udah tahu ilmu baru belum? Nah, jadi sebenarnya untuk menghasilkan atau mengoptimalkan buah sawit agar menjadi besar, ternyata faktornya itu nggak cuma satu, dan ternyata juga banyak faktor-faktor lainnya ya kawan-kawan. Nah, sebetulnya faktor untuk buah sawit yang menjadi optimal bukan cuma di pemupukan yang rutin ya kawan-kawan ya. Kalau kalian masih mikir pupuk adalah sumber utamanya, kalian salah besar. Nah, kira-kira tahu nggak kenapa kalian salah besar ku bilang? Nah, jadi sebenarnya faktor utama dalam pemrosesan buah agar menjadi optimal ataupun besar itu dikuncinya di bagian pengoptimalan air yang ada pada kebun sawit milik kita. Nah, kenapa bisa kayak gitu ku bilang ya kan? Nah, jadi sini biar ku kasih tahu sama kawan-kawan semuanya. Tapi dengan satu syarat, kalau kalian mau tahu alasannya itu ya pastikan kalian tonton sampai habis lah pula ya kan video ini ya kan. Jangan nanti kalian tonton setengah-setengah ya kan. Nanti begitu kalian tonton setengah-setengah ya kan, rupanya kalian tuntut lah video ini, video nggak betul ini, video nggak beres ini, gara-gara nggak sampai habis kalian tonton. Gawat kali lah aku kalau kayak gitu ya kan. Kalian bilang pula aku menyebarkan informasi yang nggak bermanfaat ya kawan-kawan. Dalam kali lah itu kalau itu ya kalian ya kan. Nah, jadi kan kawan-kawan, sebetulnya faktor utama selain pupuk, nah air itu juga ikut berperan penting bagi kebun sawit. Karena sejatinya air justru lebih penting daripada pupuk, terutama untuk keberlangsungan hidup dan pertumbuhan dasar bagi tanaman kebun sawit. Karena air merupakan definisi kebutuhan utama untuk hidup. Tanaman sawit tidak akan bisa menyerap pupuk tanpa air. Jadi air itu berfungsi melarutkan unsur hara agar akarnya dapat menyerap air-air tersebut dan bisa menyerap secara optimal pupuk yang diberikan bagi kebun sawit. Jika kekurangan air pada kebun sawit, pupuk tidak akan bisa berguna secara optimal, bahkan bisa membuat tanah menjadi terlalu asin dan merusak akar. Nah, kalian bayangkanlah itu bahaya kan kalau pupuk itu diberikan terus tapi airnya nggak optimal di kebun sawit. Karena air juga penting untuk jadi proses fotosintesis pada kebun sawit. Bahkan air juga berproses penting dalam pembentukan tandan buah segar ataupun TBS. Nah, contohnya saat musim kemarau panjang, maka tanaman sawit bisa tetap hidup walaupun tanpa pupuk. Tapi ya kan, kalau tapi akan mati jika tidak ada air sama sekali. Kebun sawitnya itu mati lah kalau nggak ada air itu ya kan Jadi kebun sawit itu bukan mati karena nggak ada pupuk. Nah, jadi setelah air barulah faktor yang kedua itu pupuk. Karena pupuk itu sebagai penunjang produksi. Bahkan pupuk juga bisa membantu meningkatkan hasil panen. Nah, jumlahnya atau berat buahnya itu juga bisa dibantu sama pupuk ya kan. Namun bukan untuk menjaga yang namanya keberlangsungan hidup kebun sawit. Sama lah yang kayak gue bilang yang tadi itu kan, tanpa pupuk sawit itu bisa tetap tumbuh ya kan, tapi hasil buahnya akan lebih sedikit dan kualitasnya menurun. Nah, jadi kesimpulannya air adalah pondasi utama kebun sawit. Nah, barulah setelah itu pupuk merupakan unsur tambahan karena faktor tanpa air, tanpa pupuk maka pertumbuhan mati sangat stres. Ya ibarat katanya gini lah, kalau nggak ada air nggak ada pupuk ya udah jelas mati lah kebun sawit kita itu ya kan. Cuman kalau ada pupuk aja nggak ada air nanti rusak akarnya. Nah terus kalau misalnya nggak ada air mati kebun sawitnya, bahaya kan? Ya karena fungsi utama air itu untuk menyokong kehidupan tanaman serta menambah kesuburan dan hasil. Nah untuk tipsnya itu aku ada sedikit tips untuk para petani sawit ini ya kan. Tips yang pertama yaitu pastikan drainase dan irigasi itu berjalan secara baik ya kan. Nah pokoknya pengaliran air itu di kebun sawit itu harus harus bagus lah kita olah ya kan. Apalagi terutama di lahan yang namanya dataran rendah
ataupun tanah-tanah gambut. Pokoknya harus kita optimalkan secara betul-betul lah ibaratnya sawit itu dari kondisi-kondisi airnya. Karena kalau kebanyakan air nggak bagus juga. Kalau kesekitan air nggak bagus juga. Makanya itu ku bilang dipastikan dulu semuanya optimal ya kan. Nah, kemudian tips yang kedua itu gunakan mulsa pelepah atau gulma secara terkontrol untuk menjaga yang namanya kelembapan tanah. Nah, jadi kan selain air ya kan, jadi gulma-gulma yang lain itu juga bisa menghasilkan kelembapan pada tanah. Jadinya nggak kering-kering kali lah kebun sawit milik kita nantinya ya kan. Nah, itulah ada juga gulma yang bisa kita basmi, ada juga yang namanya gulma itu bisa kita manfaat. Jadi kita tuh harus pintar-pintar sebagai petani sawit ya kan. Nah, jadi setelah airnya cukup barulah kita atur yang namanya pupuk secara tepat sesuai umur tanaman. Nah, jadi menurut kalian kira-kira pentingan air atau pupuk? Coba kalian tulis di kolom komentar ya kawan-kawan. Nah, kalau kayak gitu sampai bertemu di video selanjutnya ya kawan-kawan. Dadah.